Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, yang kami hormati, ustaz dan ustazah, orang tua, ayah dan bunda yang selalu berjuang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini masih bertemu dengan Ustadz Andi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Insya Allah mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan sehat selalu bahagia dan selalu semangat mengerjakan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, kali ini Ustadz Andi akan menyampaikan sedikit tentang amalan-amalan yang mampu merusak keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, banyak hal Rasulullah menjelaskan tentang amalan-amalan yang mampu merusak keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, al-istighalu bi'ayubil khaliq. Orang yang sibuk mencari aib orang lain. Masya Allah. Kalau kita sering haji sana sini bolak-balik ke Mekah, kalau kita sering melaksanakan sholat fardu di masjid, kalau kita sering berjamaah di masjid, puasa Ramadan penuh, tapi sibuk mencari aib orang lain, kata Rasulullah, naudzubillah, ini mampu merusak dan mengurangi pahala-pahala kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa qaswatul khalqi. Kata Rasulullah SAW, orang yang keras hatinya. Kalau dikasih tahu orang tuanya, anakku jangan bermain game terlalu lama-lama, nanti membuat kamu itu bermalas belajar. Tidak mau mendengarkan orang tua, malah orang tuanya dibentak-bentak. Naudzubillah. Ini adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima saran orang lain. Dikasih tahu ayahnya, anakku kalau jangan terlalu tidur malam-malam, nanti bisa membahayakan kesehatan kamu. Gak mau dengerin, gak ngereken orang tua nih. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang ketiga, wa hubbud dunya. Orang yang suka sekali dengan cinta dunia, orang yang terlalu cinta dunia, ini mampu merusak keimanan kita kepada Allah. Bahkan kalau kita sering mementingkan dunia, contohnya anak-anakku yang ada di rumah, misalkan waktunya sholat zuhur, sudah hayya 'alas shalah, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti telinga kita, keadaan kita, jiwa kita, tapi sudah dipanggil oleh Allah, malah mementingkan dunia, suka main game, tidak memedulikan panggilan Allah. Ini insya Allah akan melaknat orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, janganlah kita terlalu banyak mementingkan dunia. Janganlah terlalu kita banyak sibuk dengan dunia. Jangan sampai ya kita suka dengan dunia. Apa itu? Tontonan televisi. Sekarang banyak tontonan yang bagus-bagus. Kita sering nonton film,
kita sering nonton YouTube, kita sering nonton media sosial Instagram, Facebook dan lain-lain, tapi kita tidak mementingkan akhirat, maka kata Rasulullah, orang tersebut adalah termasuk orang yang hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Jangan terlalu. Kata Rasulullah SAW, orang manusia itu adalah orang yang hidup di dunia hanya sementara, singgah sejenak. Jangan terlalu dipikirkan terlalu berat. Dunia itu hanyalah seperti kita perjalanan. Kalau kita perjalanan dari Surabaya menuju Singapura, salah satu contohnya, kita pasti akan mengalami transit ke bandara, ke Jakarta misalnya. Apakah kita perjalanan ke Singapura, ke Jakarta menetap selamanya? Tidak. Kita turun lagi, transit lagi, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan, di Borneo. Itu salah satu singgah sementara. Itu seperti itu. Kita hidup di dunia, jangan mementingkan hukum dunia. Kita hanya sementara. Kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Amin. Rumah kita, tempat tinggal kita sebetulnya adalah bukan dunia yang sekarang ini, bukan rumah yang mewah yang kalian tempati, bukan rumah yang mengkilat bertingkat, mobilnya mewah mengkilat. Bukan itu kesenangan kita, tapi itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini hanya mampir, anak-anak. Kita di sini hanya sejenak dan sementara. Maka jangan terlalu mementingkan urusan-urusan dunia. Waktu sholat, yuk kita sholat. Kalau sudah muadzinnya di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan kegiatan kita yang lain. Kita ambil air wudhu, segera sholat. Sholat itu lebih utama dilaksanakan pada waktunya dan sangat lebih afdal. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, itu adalah salah satu tanda-tanda atau amalan-amalan yang mampu merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktunya main game, silahkan main game. Ustadz Adin tidak melarang, tetapi main gamenya harus tahu waktu. Minimal 1 bulan sekali main game. Jangan setiap hari. Mumpung kita libur, mumpung kita lagi di rumah, belajar di rumah, punya kesempatan lama, malah sibuk dengan handphone. Seperti ini. Jangan terlalu banyak mementingkan hubbud dunya. Handphone adalah salah satu urusan dunia. Kalau kita tidak mampu menggunakan handphone itu dengan baik, maka kita termasuk orang yang hubbud dunya. Tapi kalau kita itu bisa menjadikan handphone ini dengan baik, dengan bagus, insya Allah berpahala. Lu kok bisa Ustaz? Bisa. Salah satu contohnya, kalau kita ke medsos, ke YouTube, mencari referensi untuk belajar mengaji, belajar membaca Al-Quran, belajar nada, belajar adzan di YouTube, bagus. Tapi kalau kita sibuk di YouTube mencari bagaimana cara dan trik bisa main game yang handal, wah, itu bukan berpahala. Itu adalah hubbud dunia yang mampu merusak dan mengurangi pahala kita kepada Allah. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, mumpung hari ini adalah bulan suci, di mana bulan-bulan yang lain tidak seperti sekarang ini. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah, bahkan bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 kali lipat pahalanya. Contoh anak-anakku, kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, udah berapa? 1 huruf di hari-hari biasa 10 pahala. Kalau dikali 10 jadi 100.
Kalau bismillah berapa huruf itu? Kalau alif lam mim, 3 alif lam dan mim. 1 huruf 10 di hari biasa. Karena di bulan suci Ramadan kata Allah dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 10 kali lipat 100 tambah 100 200 tambah 100 300 baru alif lam mim. Belum qul a'udzu birabbin nas. Hitung sendiri berapa itu pahalanya. Mumpung ngasih Ramadan, jangan terlalu mementingkan dunia. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca zikir, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca kalimatut thayyibah, dan perbanyak sedekah. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, hal yang mampu merusak keimanan kita kepada Allah, wakilatul hayat. Orang yang sedikit sekali rasa malunya. Naudzubillah, ini sangat bahaya. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Apa itu Ustaz? Salah satu contohnya, misalkan kalau kita berangkat ke mall, berangkat keluar rumah, beli jajan di warung sebelah, tapi kita tidak punya rasa malu. Apa itu? Tidak pakai hijab, tidak berjilbab, tidak berkerudung, berarti kita tidak punya rasa malu. Itu adalah salah satu contoh. Sekarang itu banyak seperti itu. Wakilatul haya'u, orang yang sedikit rasa malunya. Kalau walaupun Ustaz kan beli jajan itu hanya di sebelah, di depan rumah, kan nggak apa-apa, sebentar saja. Tetap tidak boleh. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, itu adalah salah satu sedikit contoh perbuatan atau amalan-amalan yang mampu merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah setiap saat, setiap waktu, setiap habis sholat kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hidup kita, memberikan kebaikan, memberikan kesejahteraan kepada kita semuanya yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, semuanya mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah segera mengangkat yang namanya virus COVID-19. Ihdinas siratal mustaqim dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.